Masuknya imperialisme dan kolonialisme Barat di Indonesia. Kolonialisme berasal dari kata Latin kolonia, artinya pertanian atau permukiman. Kolonialisme dapat diartikan sebagai penaklukan dan harta penduduk asli oleh penduduk mendatang, sedangkan imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan sepihak yang lebih besar. Beberapa faktor bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia sebagai berikut. Faktor yang pertama, ditemukannya kompas membuat bangsa Eropa berlomba-lomba melakukan penjelajahan samudra yang mempunyai tujuan untuk berdagang rempah-rempah. Faktor yang kedua, adanya motivasi 3G. Motivasi 3G ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama, gold adalah memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari mengumpulkan emas dan perak. Bagian yang kedua, ada glory, adalah memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Bagian yang ketiga, ada gospel, adalah menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Faktor yang ketiga yaitu revolusi industri. Revolusi industri merupakan pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang. Barang yang dimaksud yaitu transportasi. Adanya revolusi industri memunculkan penemuan-penemuan baru, yaitu mesin uap untuk perahu. Perahu dan mesin uap merupakan penemuan sangat penting yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat. Faktor yang keempat, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Tahun 1453, Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel. Kota ini sebelumnya termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Romawi Byzantium. Setelah Konstantinopel diduduki Turki Utsmani, jalur perdagangan darat sampai dengan Eropa terputus. Hal tersebut dikarenakan Turki Utsmani melarang orang Eropa melewati Konstantinopel. Perebutan Konstantinopel ini dipimpin oleh Raja Turki yang bernama Sultan Muhammad II. Konstantinopel sejak lama merupakan kota yang diperebutkan, bukan hanya karena sejarah kejayaannya, melainkan juga karena kota ini merupakan salah satu titik penting dalam jalur perdagangan darat yang menyambungkan Eropa dan Asia. Hal tersebut dikarenakan Turki Utsmani melarang orang-orang Eropa melewati Konstantinopel. Di sisi lain, permintaan barang terutama rempah-rempah yang melewati jalur komoditas mahal di Eropa meningkat. Hal inilah yang memaksa bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Sekarang kami akan membahas kedatangan bangsa Belanda. Belanda datang ke wilayah Indonesia pada tahun 1596. Hal ini disebabkan pada awal abad ke-15, Belanda masih menjadi bangsa Spanyol. Belanda ingin melepaskan diri dari bangsa Spanyol. Oleh karena itu, terjadi peristiwa revolusi 80 tahun. Peristiwa revolusi 80 tahun adalah pemberontakan 17 provinsi di Belanda terhadap Raja Spanyol. Revolusi dimulai pada tahun 1566. Pada saat itu, perdagangan rempah-rempah bangsa Belanda di Lisabon berjalan dengan lancar. Tetapi, ketika bangsa Spanyol menaklukkan Portugis, Belanda dilarang melakukan perdagangan rempah-rempah di Lisabon lagi. Akhirnya, bangsa Belanda melakukan penjelajahan samudra untuk menemukan tanah Hindia. Namun sebab-sebab kedatangan orang Belanda ke Indonesia sebagai berikut. Bangsa Belanda dilarang berdagang ke Lisabon yang menjadi sumber rempah-rempah. Bangsa Belanda ingin mengambil langsung rempah-rempah dari Indonesia. Dalam upaya mencari jalan ke Indonesia, mula-mula pelot Belanda melewati perairan Kutub Utara, tetapi tidak membawa hasil. Pada tahun 1596, di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman, pelot Belanda menempuh jalan melalui Tanjung Harapan. Cornelis de Houtman pernah bekerja di kapal Portugis. Rombongannya tiba di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Karena sikap kasar, mereka kurang mendapatkan simpati dari masyarakat. Mereka tidak lama tinggal di Banten. Dari Banten, rombongan Cornelis de Houtman meneruskan perjalanan ke Maluku. Karena tidak berhasil, mereka terpaksa pulang ke negeri Belanda. Akhirnya, pada tahun 1594, William Barents mencoba berlayar untuk mencari dunia timur atau tanah Hindia melalui daerah Kutub Utara.
Karena keyakinannya bahwa bumi bulat, maka sekalipun dari utara atau barat akan sampai di timur. Barents berhenti di sebuah pulau yang disebut Sofia Zemlya. Ia berusaha kembali ke negerinya. Selanjutnya, pada tahun 1595, pelaut Belanda yang lain yakni Cornelis de Houtman dan Peter Keyser mulai pelayaran. Kedua pelaut ini bersama armadanya dengan kekuatan 4 kapal dan 249 awak kapal beserta 64 puncak meriam melakukan pelayaran dan penjelajahan samudera untuk mencari tanah India yang dikenal sebagai penghasil rempah-rempah. Yang dimaksudnya itu adalah Indonesia. Selanjutnya, Belanda melakukan perjalanan sebab khususnya yakni ditutupnya pelabuhan Lisabon oleh Spanyol untuk para pedagang Belanda sehingga mengalami kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah. Tokoh yang berjasa dalam mengetahui rute perjalanan menuju timur yakni Jean Huygens dan Len Schouten yang menerbitkan buku Pedoman Perjalanan ke Timur atau Hindia Portugis yang memuat peta dan deskripsi perjalanan Portugis. Pada tahun 1595, ekspedisi Belanda pertama kali berlayar ke dunia timur berkekuatan 4 buah kapal dengan 249 awak dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Pada tahun 1596, kapal Cornelis de Houtman berlabuh di Banten. Ekspedisi penjajahan berikut segera dipersiapkan untuk kembalinya ke Pulau Nusantara. Rombongan kali ini dipimpin antara lain oleh Jacob van Heemskerk tahun 1598. Van Heemskerk dengan armadanya sampai di Nusantara dan juga mendarat di Banten. Heemskerk dan anggota bersikap hati-hati dan lebih bersahabat. Rakyat Banten pun kembali menerima kedatangan orang-orang Belanda. Belanda mulai melakukan aktivitas perdagangan kapal mereka melalui berlayar ke timur menuju Maluku. Di bawah pimpinan Jacob van Neck, mereka sampai di Maluku pada tahun 1599. Kedatangan orang Belanda ini juga diterima baik oleh rakyat Maluku. Kebetulan, waktu itu Maluku sedang konflik dengan orang-orang Portugis. Oleh karena itu, kedatangan Belanda ini diterima dengan baik dan diberi kebebasan untuk berdagang. Perlayaran dan perdagangan orang-orang Belanda di Maluku ini mendapatkan keuntungan yang berlipat. Dengan demikian, semakin banyak kapal-kapal dagang yang berlayar menuju Maluku. Adapun rute pelayaran bangsa Belanda datang ke Indonesia, yaitu dari pantai barat Afrika menuju Tanjung Pengharapan, menuju Samudra Hindia, menuju pantai barat Australia, lalu sampailah di Indonesia dan mendarat pertama kali di Pelabuhan Banten. Kesimpulan materi tentang kedatangan bangsa Belanda. Ada 3. Yang pertama, dilarangnya bangsa Belanda untuk berdagang rempah-rempah di Lisabon, karena bangsa Spanyol menaklukkan Portugis. Oleh sebab itu, Belanda dilarang melakukan perdagangan rempah-rempah di Lisabon lagi. Yang kedua, beberapa para tokoh Belanda yang melakukan penjelajahan ke Indonesia, ada Cornelis de Houtman, Jacob van Heemskerk, Jacob van Neck. Yang ketiga, tujuan utama bangsa Belanda ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah, khususnya di wilayah Banten, seperti pala, lada, jahe. Bagi mereka, rempah-rempah tidak hanya bermanfaat untuk penyedap makanan, tetapi juga untuk pengawet makanan, pengharum ruangan, serta bahan baku obat-obatan dan kosmetik. Yang keempat, bangsa Belanda ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, berusaha mengadakan monopoli perdagangan, serta Belanda juga ingin menguasai satu persatu wilayah Indonesia dengan cara penguasaan wilayah. Bangsa Belanda lebih mudah untuk mendapatkan rempah-rempah yang lebih banyak dengan cara yang lebih mudah. Demikianlah presentasi serta kesimpulan yang dapat kami peroleh. Kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan Paramasanti. Om.